menarik yang mengantar kita dalam perenungan 67 tahun GKI di hari ini. Kita tahu di awal karya dan pelayanan GKI di tanah Papua itu sebenarnya dimulai dengan sesuatu yang sangat berat dan kelihatannya tidak mungkin. Karena itu di sidang sinode yang pertama, Pendeta Mori Musendi mengatakan pada saat GKI ditetapkan sebagai gereja mandiri, tidak ada uang dan belum ada sarjana, tetapi semuanya itu tidak menjadi perintang dan alasan bagi berdirinya suatu gereja Tuhan di tanah ini, tanah Papua, dan Injil Yesus akan terus bergema. Dan gereja ini berdiri di atas para rasul dan nabi dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Itu kata-kata awal yang sebenarnya memberikan sebuah motivasi dan inspirasi yang luar biasa ketika gereja ini berdiri, tetapi dengan begitu banyak tantangan yang dihadapi pada saat itu. Dengan sedikit saja orang yang terpanggil di saat itu untuk bekerja di atas tanah Papua ini. Jadi siapa yang senang untuk melayani di tengah-tengah situasi yang sulit pada waktu itu? Siapa yang berani mengambil resiko yang tetap berdiri tegak bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah tantangan pelayanan yang sangat berat? Tetapi itulah yang telah dilakukan oleh para pendiri gereja ini. Di awal gereja ini ditetapkan sebagai gereja yang mandiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengantar ini mengingatkan kita sekalian bahwa kalau GKI masih berdiri kokoh sampai dengan saat ini, 67 tahun melewati berbagai macam tantangan dan rintangan pelayanan, kita percaya seperti tema tadi, karena kita mendapat tempat di dalam doa Yesus. Tema di hari ini katakan kita mendapat tempat di dalam doa Yesus. Itu menjadi dasar bagi kita, bagi gereja ini yang terus berdiri kokoh sampai dengan hari ini, melewati banyak tantangan dan pergumulan pelayanan. Jadi mau diingatkan kepada kita sekalian di hari yang penuh syukur ini, lewat pembacaan Alkitab yang kita baca, bahwa doa itu salah satu kunci gereja ini masih tegak berdiri di tengah-tengah tantangan pelayanan yang berat, menghadapi arus zaman yang deras dengan berbagai macam perubahan yang serba cepat. Tetapi gereja masih tetap berdiri. GKI di tanah Papua masih terus berdiri sampai dengan saat ini. Dan salah satu kuncinya itu adalah doa. Kita mendapat tempat di dalam doa Yesus. Itu menjadi bahan refleksi bagi kita sekalian di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian Alkitab yang kita baca, Injil Yohanes 17 secara khusus ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23, kalau kita melihat konteksnya, bukan saja bagian akhir dari doa Yesus yang panjang, yang biasanya dikenal dengan nama doa Juru Syafaat Agung, tetapi juga ini merupakan kalimat-kalimat terakhir yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam konteks pembacaan Injil Yohanes. Karena setelah itu Yesus ditangkap, mati, bangkit, dan naik ke sorga, tanpa sempat lagi mengajar murid-muridnya dengan pesan-pesan yang panjang. Jadi pesan atau doa ini sebuah pesan yang panjang sebelum Yesus mati, bangkit, dan kemudian naik ke sorga. Tidak ada lagi pengajaran-pengajaran yang panjang selain daripada apa yang kita baca terakhir di Injil Yohanes 17 ini. Dan secara khusus di ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26, kalau kita membaca sampai di ayat yang ke-26, ini merupakan pesan terakhir sebelum Yesus mati. Dan karena itu pantas untuk mendapatkan perhatian kita. Nah, di dalam bagian ini Yesus berdoa di ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kalau kita membaca ayat-ayat ini memang tidak mudah untuk kita memahami secara harafiah, karena ini kadang-kadang kita kaitkan juga dengan
Tritunggal atau Trinitas. Karena kalau kita bicara tentang Tritunggal itu juga kadang-kadang sesuatu yang sulit bagi kita untuk kita cerna dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Memang kita tahu Tri itu tiga, satu itu tunggal, tetapi ketika menjelaskannya dengan cara berpikir kita sebagai manusia itu sesuatu yang kadang-kadang sulit untuk kita terima. Tetapi kita dapat memahaminya dengan iman kita yang melampaui akal pikiran kita sebagai manusia. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, paling tidak ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Memang secara khusus, secara bagian ini bicara tentang kesatuan. Dan di dalam kesatuan itu ada 3 hal yang mau disampaikan bagi kita di dalam 4 ayat yang kita baca, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Yang pertama itu bicara tentang Yesus dan Bapa, kesatuan Yesus dan Bapa. Nah, di dalam doa ini Yesus menjelaskan bahwa Ia dan Bapanya itu adalah satu. Karena itu Dia katakan, Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Allah Bapa dan Allah Anak adalah 2, tetapi di dalam satu kesatuan yang sempurna. Mungkin tidak sama dalam segala hal, tetapi satu di dalam semua hal. Satu dalam kehendak, satu dalam rencana, satu dalam kasih untuk menyelamatkan manusia. Itu maksud yang pertama, kesatuan antara Yesus dan Bapa. Hal yang kedua dari bagian yang kita baca ini berbicara tentang kesatuan kita dan Allah. Di dalam bagian ini Yesus tidak hanya menegaskan bahwa Ia dan Bapanya adalah satu, tetapi Ia menghendaki agar kita juga satu dengan Tuhan kita. Jadi sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jadi bukan hanya Yesus dan Bapa, tetapi menginginkan bahwa kita semua juga ada di dalam satu kesatuan bersama Allah dengan Bapa. Dan itu yang menjadi doa Yesus, yang menjadi penting juga bagi kita sekalian. Dan hal yang ketiga itu bicara tentang kesatuan kita dan sesama, supaya mereka atau kita menjadi satu. Itulah doa Yesus. Jadi pada hari kenaikan Yesus kembali menyatu dengan Bapanya. Pada hari Pentakosta Yesus mengutus Roh Kudus bekerja di dalam kita supaya kita satu dengan Allah. Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah, tetapi juga supaya kita menjadi satu. Nah, ini bicara tentang kesatuan. Jadi tadi 3 hal yang kita temukan di dalam bagian ini. Yang pertama, Yesus dan Bapa itu satu, kita. Yang kedua, kita dan Allah itu satu, dan yang ketiga, kita dan sesama itu menjadi satu. Nah, 3 hal ini yang menjadi penting dalam bagian perenungan kita di saat ini, yang menjadi doa Yesus yang diungkapkan pada saat terakhir sebelum Yesus mati, bangkit bahkan naik ke sorga. Nah, bagian pembacaan ini mengantar kita untuk merenungkan anugerah Tuhan bagi gereja GKI di tanah Papua sepanjang 67 tahun. Pergumulan tentang kesatuan ini menjadi sesuatu yang terus digumuli oleh gereja ini. Karena itu di hari ini menarik bahwa GKI memilih bagian bacaan ini untuk kita renungkan bersama dalam perayaan 67 tahun GKI di tanah Papua. Berkaitan dengan itu, dengan tema yang kita renungkan di hari ini dan juga peringatan GKI HUT ke-67 tahun GKI di tanah Papua, hal yang pertama yang menjadi perenungan kita adalah pentingnya persatuan dalam tubuh Kristus. Pentingnya persatuan di dalam tubuh Kristus. Jadi tema kita mendapat tempat di dalam doa Yesus itu menggarisbawahi pentingnya kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan ini adalah kesatuan antara Yesus, Bapa, dan pengikutnya, serta kesatuan di antara pengikut Kristus. Bapak Ibu, di dalam konteks peringatan ulang tahun gereja ini, mengingatkan kita sebagai umat Kristen di tanah Papua untuk menjaga persatuan dan persaudaraan di antara sesama anggota gereja. Dan ini juga mengingatkan kita
bahwa kita bagian dari kesatuan yang lebih besar di dalam persekutuan dengan umat Tuhan di dunia ini. Hal yang kedua dari bagian firman Tuhan yang juga menjadi bagian relevansi untuk kita sekalian dalam perayaan HUT ke-67 tahun, tentang peran doa dalam menjaga persatuan. Jadi tadi kita belajar tentang doa Yesus supaya muridnya itu menjadi satu. Yesus dan Bapa menjadi satu dan kita juga diajak untuk menjadi satu, maka peran doa itu menjadi penting. Gereja ini ada juga karena doa kita semua. Gereja ini masih berdiri karena kita mendapat tempat di dalam doa Yesus yang membikinkan gereja ini ada. Karena itu doa itu menjadi salah satu cara untuk menjaga kesatuan kita di dalam gereja ini. Yesus berdoa agar para pengikutnya menjadi satu dan doa ini menjadi fondasi kesatuan gereja. Dalam peringatan ulang tahun gereja, kita sebagai umat diingatkan akan pentingnya doa dalam memelihara persatuan dan memperkuat hubungan di antara sesama anggota gereja. Hal yang berikut juga yang diungkapkan lewat firman Tuhan ini adalah kesaksian bagi dunia ini. Tema ini mengingatkan kita sebagai umat GKI Tanah Papua tentang kesaksian kita bagi dunia ini. GKI menjadi gereja yang berdiri tetapi juga memberikan kesaksian bagi dunia ini. Dalam doa Yesus, kesatuan antara pengikutnya itu dimaksudkan untuk menjadi bukti bagi dunia ini bahwa Yesus adalah utusan Bapa dan bahwa kasih Bapa terhadap para pengikutnya sama besar seperti kasihnya terhadap Yesus. Dan umat Kristen GKI Tanah Papua dapat menggunakan peringatan HUT ke-67 tahun ini sebagai kesempatan untuk merenungkan bagaimana kesatuan kita menjadi saksi bagi orang di sekitar kita dan sekaligus mengundang orang lain untuk juga percaya kepada Yesus. Dan hal yang berikut yang juga ditekankan dalam perenungan kita di saat ini adalah kesatuan di dalam keragaman. GKI Tanah Papua memiliki beragam suku, budaya, dan sebagainya. Dan tema ini juga dapat menggarisbawahi pentingnya kesatuan dalam keragaman. Sebagai gereja, umat Kristen di Tanah Papua dapat menunjukkan betapa pentingnya saling menghormati dan memelihara keragaman budaya yang ada di dalam gereja ini, sambil kita tetap bersatu di dalam iman kepada Kristus. Di dalam doa Yesus, kita dapat menemukan inspirasi untuk menciptakan kesatuan dalam keberagaman kita. Jadi doa Yesus ini Bapak Ibu sekali lagi menyatakan bahwa kita harus tetap menjadi satu, gereja yang satu. Persekutuan gereja kita harus tetap satu. Meskipun Tanah Papua secara wilayah pemerintahan ini sudah terpecah dalam beberapa provinsi, tetapi GKI harus tetap satu. Itu menjadi doa Yesus, tetapi juga doa kita sekalian. Tema kita di hari ini, kita mendapat tempat di dalam doa Yesus. Sekali lagi ini menjadi pedoman bagi kita dalam perayaan HUT ke-67 GKI di Tanah Papua. Kita menjadi gereja yang tetap mempertahankan kesatuan kita dan menjadi gereja yang keluar untuk bersaksi tentang Kristus, tentang kasih Kristus yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan pelayanan gereja ini sepanjang 67 tahun sampai di hari ini. Selamat merayakan HUT ke-67. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun kita dalam kehidupan dan pekerjaan gereja. Amin.